قال الإمام رحمه الله حين بشرك الله بطاعته أن حنيفية ملة إبراهيم وتعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Makna Hanifiyah di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Hajj, ghairu musyrikina bihi, selain ataupun tidak menyekutukan sesembahan dengannya, selain Allah dengannya. Dari sini mentafsirkan apa makna hunafa. Makna Hanif adalah ghairu musyrikina bihi, dia itu tidak melaksanakan kesyirikan. Maka oleh sebab itu fa'ala hada arafaha Ibnul Qayyim rahimahullah fi Miftah Daris Sa'adah, makna al-hanifiyah atau al-hanif al-muqbil Allah al-mu'rid an kulli ma siwa. Bahwa makna al-hanifiyah atau al-hanif adalah al-muqbil Allah, beribadah hanya kepada Allah, straight ibadah to Allah. He is the one and only. Ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka ini definisi dari Ibnul Qayyim fi Miftah Daris Sa'adah, mujalad yang pertama halaman 174, al-muqbil Allah al-mu'rid an kulli ma siwa. Hanya menyembah kepada Allah, straight to Allah, ibadah itu diberikan hanya langsung kepada Allah, tanpa mampir dulu ke Uzair anak Allah, ke Jesus Christ, ke para habaib, para aulia as-salihin, ke malaikat Jibril, ke Nabi Muhammad. Maka tidak boleh ibadah diberikan kepada para nabi, malakun muqarrabun au nabiyun mursal, para malaikat yang didekatkan ataupun nabi-nabi yang diutus ataupun para habaib aulia as-salihin, itu tidak boleh. Ibadah straight to Allah, diberikan langsung kepada Allah. Ini makna al-muqbil Allah al-mu'rid an kulli ma siwah, langsung menyembah hanya kepada Allah tanpa wasithah kepada meminta ibadah, membagikan ibadah kepada Allah dan kepada selainnya. Maka terbayang bagaimana kerusakan dari ibadah selain dari kaum muslimin, diantaranya orang Nasara, yang mana keyakinan mereka Trinitas. Bingung orang-orang Nasara sendiri. Maksudnya bagaimana Trinitas? Allah itu satu tetapi tiga. Trinitas yang Arabnya as-salisu salasah. Lalu bagaimana? Mereka membuat bundaran besar. Ini adalah Allah yang satu. Kemudian dibagi tiga. Dari Allah yang satu itu, terminologinya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Sehingga ibadah dibagi menjadi tiga. Yang kata mereka intinya semuanya satu. Allah Bapa dibagi juga kepada anaknya, Jesus Christ, dan dibagi juga kepada Ruhul Kudus, ditafsirkan Bunda Maria ataupun malaikat Jibril. Jadi satu ibadah, salat mereka, ibadah mereka seperti ini, sebelum makan, sebelum tidur, atau di gereja, di misa mereka, maka semuanya diberikan kepada tiga unsur tadi. Adapun di dalam Islam, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah yang esa dan tidak boleh kalian menyekutukan dalam sesembahan kepada selain Allah. Maka ini makna al-hanifiyah. Maka disifatkan agama Nabi Ibrahim adalah agama yang al-hanifiyah, yang mana dia itu muqbil Allah, mu'rid an kulli ma siwah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Lalu mana dalil bahwa agama Nabi Ibrahim al-hanifiyah? Mana dalilnya? Wa dalilu ala anna dina Ibrahim al-hanifiyah kama wasafa rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin.
Ini pun tafsir Hanifa. Idan Hanifa qad fusira aidha fi suratin Nahl hanifan walam yakun minal musyrikin. Kama kadalik fil ayah fi suratil Hajj. Di mana disebutkan di suratil Hajj hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih wa huna hanifan walam yaku minal musyrikin. Idan makna hanif wa makna hunafa lillah makna wahid. Mada walam yaku minal musyrikin ay ghairu musyrikin bihi. Hada dalil din Ibrahim adalah agama yang tauhid. Dan faedah yang berikutnya, wa min sifati milati Ibrahim al-Hanifiyah. Mada sifat Ibrahim al-Hanifiyah al-mu'rid an kulli ma siwah wal iqbal ala Allah. Min sifatihi mada al-kufru bit-taghut wal bara'ah min ahlihi. Intabihu hada. Maka jika dikatakan mana prakteknya bahwa agama Ibrahim itu tauhid, hanifan, aina daliluhu fil Quran ala annahu al-kufru bit-taghut wal bara'ah min ahli. Bahwa Ibrahim dulu berlepas diri dari kesyirikan, tidak cukup berlepas dari kesyirikan saja. Dan apa? Dan orang-orang yang melaksanakan kesyirikan, maka ahlu tauhid intabihu, i'lamu ahlu tauhid lazim indahu syart fi tauhid bara'ah minasyirik wa ahli syirk. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang menyembah kesyirikan harus berlepas diri. Maka jika seorang dai di zaman now, dai tauhid, maka dia melaksanakan tauhid, menegakkan tauhid dan menghancurkan dakwah penyembahan kepada selain Allah yang banyak ragamnya, bahkan sampai permasalahan perdukunan. Karena perdukunan mengajak kepada sesembahan kepada syaitan iblis, di mana seorang dukun membuka pesugihan, baik pesugihan yang paling sedikit pesugihan dengan tuyul ataupun dengan nyiblorong, yang mana pada hakikatnya kontrak dengan iblis, melaksanakan ritual yang intinya nanti menyembelih ayam cemani, dan dari situ melaksanakan sembelihan kepada Allah. Kemudian nanti akan mendapatkan tuyul yang diinginkan, ataupun mendapatkan perjanjian dengan Nyi Blorong, padahal intinya adalah menikahi syaitan. Maka seseorang dai yang mendapati bapaknya ataupun pamannya dari tukang klenik seperti ini, maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan yang ada pada pamannya dan berlepas diri dari pamannya. Itu praktek dari seorang muwahhid, bara'ah minasyirk, berlepas diri dari perdukunan dan orang-orang yang melaksanakan perdukunan. Dan begitupun di zaman Ibrahim, bapaknya tidak tanggung-tanggung, Azar itu pembuat patung berhala. Maka dia di sini berlepas diri dari kaumnya dan bapaknya, yang mana mereka menyembah patung berhala. Maka di sini dia berlepas dengan bapak dan kaumnya dan berlepas dari kesyirikan mereka. Maka harus dua perkara: berlepas dari kesyirikan dan berlepas diri dari orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Maka bagaimana gambarannya jika seorang muwahhid, apalagi dai? Karena kalau Ibrahim di zaman dulu Rasul, masih ada zaman Rasul, sekarang sudah tidak ada, ditutup kenabian dengan Nabi Muhammad. Maka dia seorang dai kepada tauhid, dan bapaknya dukun santet, dukun pesugihan,
kemudian dia tinggal bersama bapaknya dan menjalin hubungan cinta kasih. Dia tinggal dengan bapaknya dan mendapatkan uang dari bapaknya, makan dengan bapaknya, dan dia dai ilallah, kepada tauhid. Maka ini tidak pantas. Dan ini yang diinginkan dengan ucapan Allah tadi, bahwa agama Nabi Ibrahim itu inna Ibrahima kana ummatan wahidat, kana ummatan qanitan lillah, bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah, hanifan walam yakum minal musyrikin, dan dia seorang muwahhid, tidak melaksanakan kesyirikan. Prakteknya bagaimana? Tadi dia berlepas dari kesyirikan dan orang-orang sekitarnya yang melaksanakan kesyirikan. Maka banyak di dalam ayat Al-Quran, diantaranya di dalam surat Al-Mumtahinah, kama qala ta'ala fi kitabihil karim, dalil anna Ibrahim al-hanifiyah al-kufru bi taghut wal bara'ah min ahlihi. Qala ta'ala fi suratil Mumtahinah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Maka telah ada pada agama Ibrahim itu contoh suri tauladan dalam praktek ketauhidan di dalam Ibrahim bersama pengikutnya, umatnya. Bagaimana? Itu qalu, di saat Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada siapa? Liqaumihim, kepada orang-orang sekitarnya dari bapaknya dan juga dari orang-orang yang didakwahi yang menyembah patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Inna bura'a'u minkum, lihat, aku berlepas diri dari kalian. Berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang yang melaksanakan kesyirikan. Dan juga apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah. Idan bara'atan, bara'ah min syirkihim. Wa mimma ta'buduna min dunillah hadal awal. Wa amru tsani bara'ah min haula alladhi ya'buduna au al musyrikun. Idan la yambagi lil muwahhid, tidak pantas bagi seorang dai tauhid di zaman now hidup duduk satu rumah dengan bapaknya, dukun klinik yang menerima santet dan teluh, dan juga menjadikan perantara pesugihan untuk menjadi babi ngepet, dan juga untuk menikahi Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Maka harus berlepas diri dia dari kesyirikan yang ada pada bapaknya dan kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya, dan berlepas diri dari bapaknya setelah berdakwah padanya panjang dan lama. Dan ini yang dilakukan oleh Ibrahim dulu di saat mengatakan inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Pertama, aku berlepas diri dengan apa yang kalian sembah, dan yang kedua, berlepas diri dengan kalian. Wa madza ba'da dalik, hal yujalisuhum, apakah Ibrahim duduk dengan mereka, bersenang-senang dengan mereka? Tidak. Perang di antara mereka. Maknanya permusuhan. Hada huwa al-adawah al-haq. Al-adawah, udwan, laisa lil muslimin. Al-udwan laisa lil muslimin. Walau kana za'al au kada wa kada lil muslimin fayabqa thalatha ayyam faqat. Wa ma'a dalika man hajara musliman fauqa thalathah kaqatlihi. Hadis fi Sunan Abi Daud. Barang siapa yang seseorang berseteru dengan seseorang muslim, idza za'ala muslim min akhihi falyahud al-hadr walakin fauqa thalathati ayyam kaqatlihi. Wa ma makna al-hadis kaqatlihi ay idza stamarra bara'ah min akhihi muslim ma yurid an yatakallama ma'a akhihil muslim wala yurid yangdur wajhahu wa idza kana fi majlis